Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Wendarsari dengan NIM 22169030005. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pendalaman elemen penilaian kriteria 1.2.5 dilema etik dengan mata kuliah kode etik dosen pengampu Dr. Andes Narsudalhar MKem. Kalian tahu nggak sih pendalaman elemen penilaian kriteria 1.2.5 dilema etik? Kriteria 1.2.5 dalam standar akreditasi Puskesmas 2023 berfokus pada penyelenggaraan pelayanan yang bermutu dan aman dengan menjunjung tinggi etika dan moral. Elemen penilaian pada kriteria ini menekankan pada kemampuan puskesmas dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan dilema etik yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan. Berikut adalah pendalaman elemen penilaian kriteria 1.2.5 dilema etik. Yang pertama, identifikasi dilema etik. Sumber dilema etik itu ada konflik antara prinsip-prinsip etika seperti otonomi versus beneficence, non-maleficence versus justice. Kekurangan sumber daya atau regulasi yang tidak jelas. Ketidaksepakatan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien. Kasus yang kompleks dengan konsekuensi yang sulit diprediksi. Ciri-ciri dilema etik. Situasi yang sulit diputuskan karena melibatkan beberapa pilihan yang tidak ada yang ideal. Memicu kebingungan atau kecemasan moral bagi tenaga kesehatan. Memiliki potensi dampak negatif terhadap pasien, keluarga pasien, atau tenaga kesehatan. Contoh dilema etik. Pasien yang menolak pengobatan yang menyelamatkan jiwa. Mengungkapkan informasi sensitif kepada pasien yang tidak cakap secara hukum. Penggunaan obat off-label untuk pasien dengan kondisi yang tidak ada. Pengobatan standar. Konflik kepentingan dalam penilaian medis. Yang kedua yaitu analisis dilema etik. Yang pertama, langkah-langkah analisis. Langkah-langkah analisis itu mencakup mengumpulkan informasi yang relevan tentang situasi tersebut, mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang terlibat, menganalisis konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia, mempertimbangkan berbagai perspektif yang terlibat, mendiskusikan dilema dengan kolega atau konsultan etik. Alat bantu analisis, prinsip-prinsip etika biomedis seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, justice. Model pengambilan keputusan etika seperti prinsip Beckham dan Childers, pedoman etik profesi kesehatan. Lalu, penyelesaian dilema etik. Tujuannya mencapai solusi yang adil dan etis bagi semua pihak yang terlibat, meminimalkan potensi dampak negatif, menjaga kepercayaan pasien dan keluarga pasien, mendukung pengambilan keputusan yang informat oleh pasien tersebut. Langkah-langkah penyelesaiannya itu melibatkan semua pihak yang relevan dalam diskusi, menjelaskan pilihan yang tersedia dan konsekuensinya, menghormati otonomi pasien dan keluarga pasien, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, melakukan follow up untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih berjalan dengan baik. Lalu ada sumber dayanya. Itu ada Komite Etik Rumah Sakit atau KERS, konsultan etik, organisasi profesi kesehatan, peraturan dan perundang-undangannya relevan. Untuk catatannya itu penting untuk dicatat bahwa tidak ada solusi tunggal untuk semua dilema etik. Setiap situasi harus dianalisis secara individual dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam
atau yang memadai untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan penyelesaian dilema etik yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan. Berikut penjelasan mengenai pendalaman elemen penilaian kriteria 1.2.5 dilema etik. Terima kasih atas perhatian untuk semua yang menonton penjelasan saya. Mohon maaf atas kekeliruan pembacaan atau intonasi pembacaan tersebut. Pembacaan dalam pemaparan saya tersebut, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.